Saudara, kini kita akan beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Pada segmen kali ini kita akan berdialog via Zoom dengan Ketua ICMI Jawa Barat, Profesor Sutarman. Tema yang akan kami angkat terkait peran ICMI Jabar mendukung Jabar Juara Lahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. 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 Pak, sebelum kita ngobrol tentang program ICMI tentang berpartisipasi dalam hal mendukung Jabar Juara Lahir dan Batin, kenalan dulu dong, Pak. ICMI itu sebetulnya apa? Masyarakat ingin tahu. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu apa sih, Pak? Ya, sebuah organisasi masyarakat yang menitikberatkan kepada kecendekiawanan, keislaman dan keindonesiaan. Jadi 3 kata kunci itu merupakan ciri khas bahwa ICMI ini bergerak, ICMI ini berkiprah dalam 3 bingkai itu, yaitu tentang kecendekiawanan, keislaman, dan kenegaraan, keindonesiaan. Itu semuanya dibingkai dengan semangat untuk menuju Indonesia yang berkeadaban. Dari situlah maka dulu Profesor Habibie merupakan ketua ICMI pusat pertama sebagai penggagas dan inisiator tentang eksistensi ICMI itu. Oke, lalu Prof, ini yang menarik tadi tentang keindonesiaan. Kita akan menghadapi pemilu 2024 nih, Prof. Lalu bagaimana nih peran ICMI sendiri kita akan menghadapi 2024 pemilu, bagaimana perannya terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan para pemimpin kita ini nih, Prof? Ya, bahwa pemilu itu merupakan event penting sebagai organisasi yang mengusung tentang semangat keindonesiaan, bahwa pemilu itu merupakan event di mana akan terjadi suksesi kepemimpinan. Kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat itu harus sadar sepenuhnya bahwa keberlangsungan negara ini diantaranya ditentukan oleh program 5 tahunan. Oleh karena itulah ICMI bersikap bagaimana sebagai balancing power, sebagai organisasi selalu berada sebagai penyeimbang dari berbagai kepentingan. Oleh karena itu organisasinya sebagai balancing power, tetapi orang-orangnya itu semuanya kita dorong. Bagi anggota atau pengurus ICMI yang berkehendak untuk di legislatif, kita dorong. Yang berkehendak untuk di eksekutif, kita dorong. Tetapi ICMI-nya sendiri adalah organisasi yang netral. Gitu. Oke. Nah, Prof, tentang program kerja sendiri, ICMI ini apa program kerja? Apakah memiliki program-program unggulan terutama di tahun 2023 pasca pandemi atau bagaimana, Prof? Baik. Jawa Barat dalam upaya untuk mencapai juara itu sudah banyak dilakukan oleh gubernur dan semua stakeholdernya. Berbagai macam penghargaan dan prestasi sudah bisa diraih. Tetapi ICMI melihat ada hal-hal yang perlu adanya
sungguh-sungguh perbaikan atau pengembangan dari yang sudah ada. Ada 5 hal yang kami sorot. Yang pertama adalah tentang lama sekolah di bidang pendidikan. Bidang pendidikan Jawa Barat, lama sekolah masyarakat Jawa Barat itu sekarang sampai tahun 2022 ya, itu 8,48 tahun. Jadi rata-rata 8,5 tahun, dengan kata lain tidak lulus SMP. Sedangkan angka partisipasi kasar SMA itu baru 77,8%. Artinya di sektor pendidikan masih harus kita tingkatkan kinerjanya. Itu yang pertama. Ada 4 lagi. Yang kedua adalah stunting. Kita tahu bahwa stunting di Jawa Barat ini masih di atas dari persyaratan yang ditetapkan oleh WHO. Memang sedikit tipis ya bedanya. WHO menargetkan harus 20% minimum, tapi Jawa Barat 20,2 untuk tahun 2022, yang bervariasi mulai dari 27% sampai ke yang 8% anak-anak stuntingnya. Dan saya yakin bahwa sekarang sudah masuk ke pertengahan 2023, pasti sudah ada upaya dan ada perbaikan. Oleh karena itu Jawa Barat harus bebas stunting. Jangan sampai tahun 2023 saja, selamanya dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas. Itu anak-anak sekarang itulah yang harus disiapkan dalam rangka mencapai itu. Yang kedua, yang ketiga itu adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kalau kita lihat dari pemeringkatan ketahanan pangan ini, kita ranking 12 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Masih 34 ya tahun 2022, sekarang ada penambahan. Artinya bahwa kinerja ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat Jawa Barat ini kita harus bisa tingkatkan. Jangan sampai hanya 12, minimal itu sampai ke 5 besar ya. Jadi kita kalah sama Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi Bali sebagai ranking pertama. Selanjutnya ini tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini kalau kami datang ke daerah-daerah itu selalu bermasalah dengan sampah. Selain daripada lingkungan hidup yang lainnya, ini sebagai upaya, sebagai dampak dari perilaku orang Jawa Barat. Sampah ini hampir 0,5 kilogram per orang per tahun produksinya. Bagaimana kita bisa mengurangi ya dan lain sebagainya. Dan yang kelima ini moderasi beragama. Moderasi beragama bahwa Jawa Barat ini memiliki cap yang belum bisa menggembirakan. Tentang tingkat toleransi itu masih harus ditingkatkan atau harus diklarifikasi apa benar bahwa kita toleransi moderasi beragama masih sangat belum baik gitu ya. Itulah 5 hal yang menjadi program unggulan yang kami rumuskan dalam Silakwil, silaturahmi kerja wilayah 2 bulan yang lalu, sehingga selama tahun 2023 inilah program-program unggulan yang mudah-mudahan itu kiprah kami bisa mendongkrak percepatan pembangunan untuk Jawa Barat. Oke, Prof tadi menarik poin pertama tentang pendidikan, bahwasannya tingkat pendidikannya yang sekolah 8,5 tahun tidak lulus SMP. Sebetulnya kan pemerintah sudah menggratiskan sampai SMA walaupun masih tingkat untuk sekolah negeri. Sebetulnya yang kita hadapi tantangan seperti apa? Tantangan terbesar seperti apa yang dihadapi oleh kita dari sektor dunia pendidikan ini, Prof? Ya, ternyata bahwa pendidikan gratis itu belum sampai dinikmati atau belum sampai diterima 100% oleh masyarakat. Masih banyak yang belum lulus, masih banyak yang belum tersentuh. Padahal anggaran dan komitmen pemerintah sangat besar sekali. Artinya ini partisipasi aktif dari ISMI dalam rangka menyadarkan berbagai lapisan masyarakat. Jadi
walau tidak menjamin 100%, walaupun pendidikan gratis akan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Disinilah tantangannya, bahwa pendidikan 9 tahun pun gitu ya masih belum selesai untuk Jawa Barat. Ini perlu kita tekan, perlu kita dorong agar Jawa Barat ini bisa meningkatkan kinerja lama sekolah di masyarakat Jawa Barat. Apakah ini karena tingkat perekonomian masyarakat yang masih teramat rendah, Prof? Sehingga anak-anak yang belum lulus SMP ini terpaksa untuk mencari uang dan keluar dari sekolahnya? Jadi sangat multidimensi, Mas. Multidimensi, ya. Boleh jadi itu faktor ekonomi pun adalah bagian ya dari situ. Tapi yang paling penting bahwa ternyata orang-orang yang sukses dan berhasil di negara ini tidak semuanya orang-orang yang sukses dalam ekonomi. Kalau kita petakan bahwa terdapat 4 kuadran di dalam masyarakat berhubungan dengan pendidikan ini. Ada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, tetapi juga kecerdasan anaknya tinggi. Itu nggak ada masalah. Itu kecerdasan anaknya tinggi, ekonomi keluarganya juga cukup tinggi. Ada keluarganya berpenghasilan tinggi, tetapi kecerdasan anaknya juga tapi tidak tinggi, rendah. Ini masih bisa diantisipasi karena masih punya kekuatan orang tuanya untuk bisa menyekolahkan dan memotivasi. Ada orang tua yang pendidikan yang ekonominya rendah, tapi kecerdasan anaknya tinggi. Ini yang bisa melakukan intervensi ya, bahkan afirmasi bahwa beasiswa itu adalah digelontorkan untuk yang anak-anak yang berkuadran di sini. Tetapi ada masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi IQ anaknya juga rendah. Dan inilah sebetulnya di golongan inilah yang memungkinkan lama sekolah masyarakat Jawa Barat ini menjadi masih tinggi, masih rendah. Artinya bahwa kita harus fokus di masyarakat berekonomi rendah dan anak-anak yang kepintarannya rendah. Dari situlah karena masih banyak itu sehingga 9 tahun pun tidak tercapai. Disinilah sebetulnya akar masalahnya. Bagaimana kita mendekati dan memberikan solusi untuk yang masyarakat yang berada di kuadran itu. Oke, kita beralih ke materi lain tentang sampah, Prof. Jawa Barat kan provinsi kedua terpadat, lalu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, sehingga masalah sampah ini sangat krusial, terutama kawasan Bandung Raya yang begitu padat. Untuk dari perspektif Prof sendiri, permasalahan sampah ini sebetulnya akarnya seperti apa, dan juga apa kira-kira cara yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwasannya sampah di TPA tidak selamanya menggunung di TPA gitu, Prof? Ya, jadi yang faktor penting sekali di dalam persoalan sampah adalah dari perilaku masyarakat gitu. Lagi-lagi kita gitu ya. Bagaimana kita berperilaku mengelola sampah, membuat sampah. Jadi yang 3R itu, reuse, dan recycling. Itu teorinya. Dari teori itu pasti kalau diimplementasikan dengan baik, maka manajemen sampah yang dikelola oleh pemerintah tidak terlalu berat. Nah, tentu itu memerlukan waktu yang lama. Bagaimana meningkatkan kesadaran itu perlu lama, perlu kesabaran, perlu ketabahan, perlu dedikasi untuk menunggu sampai kapan masyarakat sadar. Tetapi dalam jangka pendek adalah pasti di manajemen sampah. Manajemen sampah itu bagaimana menyediakan infrastruktur, bagaimana tentang moda angkutnya, bagaimana infrastruktur TPA dan TPS-nya yang perlu kita rencanakan dengan baik.
apakah TPA-nya kita memiliki lahan yang luas, ya, TPS-nya juga masih banyak, masih memerlukan. Sebetulnya berapa sih jumlah TPS di Jawa Barat ini yang memerlukan, yang sebaiknya, yang optimal, itu bisa direncanakan dengan baik. Nah, untuk itu sebetulnya selain daripada bagaimana menyadarkan masyarakat, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memanage tentang itu. Memanage itu, infrastrukturnya, bagaimana SDM-nya, bagaimana apakah yang sekarang selama ini selalu pendamping, bisakah itu ada mesin pembakar gitu ya. Ada dulu gagasan tentang PLTSA, sampai di mana ini? Itu semuanya merupakan manajemen dari persampahan. Dan kiranya ini perlu ada dukungan-dukungan yang luas dari berbagai pihak. Jadi artinya bagaimana meningkatkan keterampilan manajerial dari sampah, dari pengelolaan sampah ini. Kalau yang masih menunggu kesadaran masyarakat tidak bisa ditunggu dalam jangka waktu pendek. Jadi kita harus pintar, harus cerdas dalam hal manajerial atau rubbish management. Oke, Prof, yang menarik adalah sampah yang masuk TPA. Menurut data kurang lebih 60%-nya adalah sampah organik nih Prof, yang sebetulnya tampaknya harusnya kita bisa mengolah itu setidaknya menjadi kompos. Menurut Prof sendiri, apakah memang materi tentang pengolahan sampah ini harus benar-benar masuk ke kurikulum sekolah Prof? Setidaknya anak-anaknya ada awareness, ada kepedulian tentang pengolahan sampah ini Prof? Ya, itu semuanya dalam rangka untuk mengurangi volume ya. Termasuk bagaimana memperbaiki perilaku mulai dari umur sedini mungkin. Akan tetapi itu memerlukan waktu yang lama ya. Bagus kalau itu semua konsisten. Pada saat anak-anak di sekolah di mana-mana itu sangat disiplin. Tapi begitu keluar dari sekolah sudah lain lagi karena sudah lain lingkungannya. Nah, jadi artinya bagaimana sampah ini diperlakukan bisa sebagai sampah benar atau sebagai komoditas. Kalau sampah sebagai sebuah komoditas, maka itu bisa dikomersilkan. Artinya unsur recycling dan reuse itu bisa diselesaikan. Ya. Jadi 3 hal itu. Bagaimana bahwa kalau sampah sebagai sebuah komoditas itu jadi artinya sebagai produk komersial. Itu bisa menyelesaikan persoalan reuse, dan recycling. Jadi balik lagi kepada yang tadi, mulai dari umur dini itu sudah baik. Tetapi kita juga kan sudah berpuluh tahun ibu-ibu, TK, SD, segala macam guru memberikan pelatihan, pengarahan, pendidikan ke anak-anak. Tapi itu kita masih belum berhasil. Nah, jadi artinya untuk crash program tentunya tetap di manajemen sampah. Ya, bagaimana luas areal dari TPA jangan hanya nyewa saja, jangan kontrak saja, tapi kita harus memiliki infrastruktur TPA yang luas, yang memungkinkan untuk bisa menyimpan sampah. Oke, terakhir saja Prof, karena waktu kita sangat terbatas, apa yang ingin disampaikan Prof kepada masyarakat Jawa Barat terkait dengan ikut menjadi bagian dari Jabar Juara Lahir dan Batin? Silakan. Ya, banyak yang sudah dilakukan oleh gubernur dan semua dinas serta berbagai hal yang mendorongnya. Banyak prestasi, baik itu lahir maupun batin, ya, baik itu fisik atau non fisik sudah banyak. Tetapi ingat bahwa kebutuhan dasar itu adalah juga perlu dipenuhi dengan konsisten. Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang inklusif, ya. Jadi artinya bahwa partisipasi masyarakat ini sangat penting untuk suksesnya pembangunan. Bagaimana partisipasi masyarakat supaya memang benar-benar positif dan tinggi, tidak lepas dan juga dari peran pemimpin. Bahwa leadership itu sangat penting. Masyarakat kalau kita masih paternalistik tergantung dari role model yang ada di pemimpin Jawa Barat.
Maka dari itu, selain berpesan kepada masyarakat Jawa Barat agar meningkatkan partisipasi aktif terhadap pembangunan Jawa Barat dalam rangka untuk mencapai gelar juara, tentunya juga memiliki harus adanya kepemimpinan yang leadership yang atraktif ya untuk pemimpin Jawa Barat. Apalagi kita akan menghadapi pemilu, pandai-pandailah memilih dan memilah calon pemimpin kita kelak. Baik, terima kasih Prof. Sutarman atas waktunya, atas sharingnya. Sehat-sehat terus, Prof. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Sama-sama, semoga kita sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh.